Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan tim saya, kelompok 10, akan menyelesaikan satu tugas dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rahel Sriana Pardede dengan NIM 22252200082. Kemudian ada Syifa Nanda Kurnia dengan NIM 22252200080. Kemudian ada Wina Nur Fadilah dengan NIM 22252200038. Dan terakhir ada saya sendiri, yaitu Wila Susantri Ritonga dengan NIM 22252200075. Kita langsung ke materinya. Nah, di sini kita akan membahas materi statistika dengan kompetensi dasar, yaitu peserta didik diharapkan mampu menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil dan membuat box plot untuk membandingkan himpunan data. Ya, artinya kita langsung saja ya. Pertama-tama sebelum kita mempelajari jangkauan kuartil dan juga interkuartil, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih arti dari jangkauan sebenarnya. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Yang artinya jika kalian memiliki sebuah data atau sebuah deret, kalian untuk menentukan jangkauannya cukup tinggal selisih dari data terbesar ke data yang terkecil. Jangkauan itu bisa dianalogikan seperti rentang. Jangkauan menunjukkan seberapa tersebarnya nilai-nilai dalam suatu deret. Jika jangkauan yang merupakan angka yang besar, maka nilai-nilai di dalam deret tersebut sangat tersebar. Jika jangkauan yang merupakan angka yang kecil, maka nilai-nilai dalam deret tersebut dekat satu sama lain. Yang artinya, jika kita analogikan seperti ini, kita ingat perubahan. Perubahannya semakin besar, maka dia akan semakin jauh. Tapi kalau perubahannya semakin kecil, maka dia akan semakin dekat. Gitu. Kita akan lanjut. Kita langsung ke contoh soal dari jangkauannya tersendiri. Contoh, plot berikut menunjukkan kecepatan 12 mobil balap. Tentukan jangkauan dari data yang diberikan. Nah, ini sudah diurutkan. Pertama-tama kalian harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut. Sudah diurutkan dan kita bisa lihat di PPT ini. Jangkauannya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, kita bisa lihat nilai terbesarnya 270 dan nilai terkecilnya 220. Yang hasilnya jangkauannya adalah 50. Hasil jangkauannya. Kita lanjut ke kuartil. Kuartil itu apa? Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, bagaimana cara kita menentukan kuartil? Pertama, urutkan data yang terkecil hingga terbesar, seperti yang tadi. Kedua, tentukan kuartil Q2 atau mediannya. Kemudian yang ketiga ada tentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak di tengah antara nilai terendah dan Q2 di antara sini. Yang terakhir ada tentukan kuartil atas Q3 yang terletak di tengah antara Q2 dengan nilai tertinggi, berarti di sebelah sini. Kita akan mencari di sini, dan di sini, di tengah. Sudah ada visualisasinya di PPT. Contoh, tentukan kuartil Q1, Q2, dan Q3. Dari soal yang pertama kita lihat di sini ada 7 unsur. Ya, artinya kalau kita cari medianya itu nilai tengahnya di unsur keempat berarti. Yaitu Q2-nya 5, Q3-nya karena ganjil ya. Kalau ganjil itu lebih mudah. Kalau 3 berarti di tengah sini, di unsur kedua. Berarti Q1-nya 3. Kemudian untuk Q3-nya atau kuartil atasnya, karena dia juga sama, unsurnya ada 3, kita bisa cari unsurnya nilai tengahnya ada di unsur nomor 6 berarti, yaitu Q3-nya 7. Begitupun yang di bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah, ini versi genapnya. Kalau versi genap kita sudah tahu ya bagaimana cara menentukan median di genap, tinggal dibagi 2, 8 bagi 2, berarti itu ada di unsur keempat dan unsur kelima. Kita tambahkan, kita bagi 2, kemudian kita dapat mediannya, dan itu juga sama dengan Q1 dan Q3 caranya. Seperti
seperti yang ditampilkan di gambar. Lanjut. Sekarang kita akan berkenalan dengan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, sekarang kita belajar jangkauannya tentang kuartilnya. Bukan lagi soal data terbesar dan data terkecil, tapi kuartil atas dengan kuartil bawah atau kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Jadi, rumusnya jangkauan interkuartil Q3 dikurangi Q1. Nah, contohnya sudah ada ya. Tentukan nilai jangkauan dan jangkauan interkuartil. Nah, ada 2 nih soalnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unsur yang artinya jangkauannya nilai terbesar dengan nilai terkecil. Itu sudah diurutkan ya. Berarti 9 dikurangi 2 yang artinya 7. Jangkauan interkuartilnya kita cari Q3 dan Q1-nya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Karena di sini ganjil, jadi lebih mudah untuk mencari nilai tengahnya. Maka Q3-nya ada di unsur ke-6 dan Q1-nya ada di unsur ke-2. Jadi 7 kurangi 4 sama dengan 3. Lanjut. Nah, sekarang ada contoh soal. Tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam dalam jam. Beberapa siswa kelas 8. Di sini sudah ada tabelnya. Tentukan jangkauan kuartil Q1, Q2, Q3 dan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Nah, sudah ada jawabannya ya. Kita cari dulu tadi sesuai langkahnya, yaitu mencari nilai mediannya terlebih dahulu ya Q2-nya. Karena di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya genap, jadi kita 10 bagi 2 berarti ada di unsur ke-5 dan unsur ke-6 untuk mencari mediannya. Yaitu tadi berarti 6 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya 6. Dan kita cari Q1-nya. Q1-nya itu berarti kan tadi sudah dijelaskan ya, dari nilai terendah, antara nilai terendah sampai median. Berarti ada 5 unsur. 5 unsur sebelum median itu kan. Berarti kalau 5 unsur kita cari ada di unsur ke-3. Unsur ketiga itu adalah 5. Kemudian untuk sama saja seperti Q3-nya. Q3-nya berarti dari 6, dari mediannya yaitu 6 sampai 8 nilai tertingginya. Ada 5 unsur. Berarti ada di unsur ke-8. Unsur ke-8 itu adalah 7. Kita cari jangkauannya ini sudah diurutkan terlebih dahulu. Jangkauannya berarti itu nilai terbesarnya 8 dan nilai terkecilnya adalah 4. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian ada jangkauan interkuartilnya, yaitu tinggal mengurangkan kuartil atas dan kuartil bawah, yaitu 7 dikurangi 5 yang artinya jangkauan interkuartilnya adalah 2. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang box plot yang agak sulit, memang agak sulit. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran data pengamatan. Nah, jadi secara sederhana box plot itu lebih menyederhanakan kita. Misalkan kita kan tadi nulis-nulis Q1, Q2, Q3-nya itu dalam tulisan saja ya. Jadi kan kita ribet untuk melihatnya. Nah, box plot ini dihadirkanlah box plot agar kita lebih mudah melihat distribusi data tadi. Udah satu dijelaskan. Yang kedua ada ukuran tendensi sentral. Tendensi itu artinya kecenderungan, sentral itu artinya nilai sentral, yang artinya ukuran tendensi sentral itu ada tiga, yaitu yang kita telah pelajari, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median, yang terakhir ada modus. Dan yang terakhir ada ukuran penyebaran data pengamatan. Ya, ukuran penyebaran data itu maksudnya seberapa tersebarnya data yang ada di tabel, di deret, di data pengamatan tersebut. Ya, seberapa tersebarnya gitu. Kemudian terdapat 5 ukuran statistik yang bisa kita baca dari box plot tersebut, yaitu ada nilai minimum, kemudian ada Q1 atau kuartil bawah, Q2 atau median, ada Q3 atau kuartil atas atau kuartil tertinggi, ada nilai maksimum atau nilai observasi terbesar, dan juga selain itu box plot juga dapat menunjukkan ada tidaknya nilai outlier.
dan nilai ekstrim dari data pengamatan. Nah, outlier itu apa? Jadi misalkan ada data, jika data tersebut memiliki nilai yang karakteristiknya unik, yang berbeda, itu disebut outlier. Seperti itu. Nah, kalau ada satu data, satu nilai yang sangat berbeda, sangat jauh berbeda, itu disebut nilai ekstrim. Jadi perbedaannya kalau outlier lebih ke uniknya, dia belum tidak sejauh ekstrim gitu, tidak sejauh itu. Nah, kalau ekstrim sangatlah jauh gitu. Maka dari itu tadi kita lihat di visualisasi gambarnya ya, outlier dulu baru ekstrim. Jadi seperti itu. Kita langsung lihat aja ya contohnya bagaimana. Nah, ini contoh soalnya. Buatlah box plot untuk data sebagai berikut. Ya, pertama kita cari dulu banyaknya data ada berapa, tadi ada 15. Kemudian ada data terkecil, data terbesar. Kemudian kita cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 yang sudah didapatkan seperti di gambar. Nah, kita cari jangkauan antar kuartil atau jangkauan interkuartil sama saja, yaitu Q3 kurangi Q1 sudah dapat. Kemudian kita cari batas pagar bawah. Nah, batas pagar bawah itu kita tadi belum pelajari ya, yaitu Q1 dikurangi 1,5 dikali jangkauan interkuartil. Dan batas pagar atas yaitu Q3 ditambah 1,5 dikali jangkauan interkuartil. Sudah didapatkan hasilnya, batas pagar bawah itu 5, batas pagar atas itu 125. Nah, karena nilai terkecil lebih besar dari batas pagar bawah. Oke, nilai terkecilnya adalah tadi 43 dan batas pagar bawahnya itu 5. Berarti nilai terkecilnya lebih besar, berarti ada di sini kan. Kemudian ada nilai terbesar itu lebih kecil dari batas pagar atas. Berarti batas pagar atas di sini, nilai terbesarnya di sini. Berarti nggak ada yang berbeda, nggak ada yang jauh, nggak ada yang aneh. Mereka berarti normal, datanya normal. Nah, maka dari itu di data ini tidak ada namanya outlier atau pensilan gitu. Karena tidak ada yang menyimpang. Jadi tadi kan nilai terkecilnya lebih besar dari batas pagar bawah. Batas pagar bawah di sini, yang paling bawah di sini, batas pagar bawah di sini. Artinya itu batas outlier, batas kita menentukan outlier atau tidaknya seperti itu. Nilai terkecilnya ternyata di sini. Dia tidak lebih jauh, lebih besar dari batas pagar bawahnya. Kemudian batas pagar atasnya di sini, nilai terbesarnya di sini. Artinya dia tidak menyimpang. Nah, artinya itu di dalam data tersebut tidak ada namanya outlier atau pensilan, atau tidak ada yang berbeda, tidak ada yang aneh. Seperti itu sederhananya. Nah, selanjutnya ada latihan soal buat teman-teman semua. Ada 3 soal, silakan dikerjakan untuk mengasah skill kalian dalam berstatistika. Seperti itu. Baik, sudah di akhir slide dan baiklah, mari kita tutup pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.